Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan masih tetap sangat semangat di perkuliahan kita di pertemuan ke-12 di dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Internasional. Pada pertemuan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan bagi ekspatriat. Kalau dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kompensasi yang berkaitan dengan ekspatriat itu sendiri, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sih pelatihan dan pengembangan untuk ekspatriat di perusahaan global. Nah, ini adalah merupakan tujuan pembelajarannya. Jadi di dalam tujuan pembelajaran ini, mahasiswa itu nanti harus bisa memahami baik definisi serta juga peran dari ekspatriat itu sendiri. Kemudian ada juga harus mengetahui tantangan utama di dalam yang akan dihadapi oleh ekspatriat selama bekerja. Kemudian bagaimana teman-teman bisa menjelaskan proses pelatihan yang diperlukan sebelum dan selama penugasan dari ekspatriat, dari penugasan dari perusahaan yang menugaskan ekspatriat itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi kompetensi penting apa yang harus dimiliki oleh ekspatriat. Kemudian bagaimana kita yang terakhir bisa memanfaatkan dan memahami pelatihan serta dukungan perusahaan terhadap keberhasilan ekspatriat itu sendiri. Nah, teman-teman, kita juga harus memerhatikan juga ya di dalam bagaimana nantinya seorang ekspatriat itu bekerja di perusahaan kita. Misalnya mahasiswa juga harus bisa membayangkan ya bagaimana misalnya teman-teman mendapatkan tawaran kerja di Jepang atau di Jerman selama 2 atau 5 tahun. Mungkin yang pertama kali akan muncul ya, yang mungkin pertama kali akan muncul adalah pertanyaan, apakah sebuah tantangan? Apakah ini menjadi kesempatan karir? Atau mungkin kekhawatiran yang timbul dengan adanya budaya baru. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Nah, materi kali ini bagaimana kita harus bisa melihat bahwasanya pelatihan dan pengembangan ekspatriat itu adalah bagian yang terpenting dari manajemen sumber daya internasional yang merupakan aset global yang membantu perusahaan untuk bisa memperluas atau ekspansinya di berbagai negara. Ada seorang tokoh ya, namanya adalah Dowling. Di tahun 2017, ekspatriat adalah individu yang dikirim oleh perusahaan ke negara lain untuk mengisi posisi yang strategis dan melakukan transfer pengetahuan. Posisi ini adalah posisi yang kritikal. Keberhasilan ekspansi global sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusianya. Kalau kita lihat di slide kita yang pertama ini, kita harus memahami terlebih dahulu bahwasanya menurut slide ekspatriat itu adalah karyawan yang ditugaskan di luar negara asalnya, berfungsi untuk menjembatani budaya, mengawasi operasional, serta membawa praktek yang terbaik dari perusahaan asal. Kalau menurut Black, Mondenal, dan Odu di tahun 1991, peran ekspatriat yang mencakup 3 fungsi utama. Yang pertama adalah koordinasi, kemudian yang kedua adalah kontrol, kemudian yang terakhir adalah mentransfer knowledge di dalam suatu perusahaan. Itu adalah tujuan, peran, dan definisi dari ekspatriat itu sendiri.
Nah, menurut ahli ya, bahwasanya ada beberapa riset yang relevan teman-teman, yang mungkin bisa menjadi salah satu referensi juga kita ketika belajar peran dari ekspatriat itu sendiri. Sebuah studi yang dilakukan oleh McNulty dan Brewster di tahun 2017 bahwasanya lebih dari 40% proyek internasional gagal akibat kurangnya kesiapan dan pelatihan untuk ekspatriat. Jadi ini menunjukkan berapa pentingnya ya teman-teman pelatihan sebelum penugasan dari ekspatriat itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat di dalam kenapa harus ekspatriat, kan itu jawaban kita juga yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Banyak karyawan yang saat ini lebih memilih menjadi ekspatriat, dan kebanyakan faktornya itu adalah bagaimana orang-orang itu melihat peluang karirnya teman-teman. Ternyata peluang karirnya daripada di Indonesia lebih bagus di luar negeri. Itu adalah faktor-faktornya. Kemudian pengalaman kerja internasional adalah salah satu juga poin kenapa orang itu memilih menjadi ekspatriat. Yang pasti yang terakhir juga adalah bagaimana kompensasi lebih menarik ya. Kompensasinya itu lebih menarik dibandingkan bekerja di Indonesia. Jadi ada 3 alasan yang utama kenapa orang itu pengen menjadi ekspatriat. Yang pertama adalah peluang karir. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat pengalaman kerja internasional. Yang berikutnya adalah kompensasi yang lebih menarik. Kemudian yang berikutnya ada riset ya di tahun 2001 dari Harding bahwasanya menemukan pengalaman kerja internasional itu dapat meningkatkan global mindset ya, kemampuan strategis dan posisi tawar karyawan di pasar internasional. Karena kita lihat tadi orang yang bekerja di luar negeri itu biasanya lebih open minded ya teman-teman, kemudian punya kemampuan strategis dan ada posisi istilahnya ketika offering itu bisa tawar menawarnya lebih bagus karena sudah bekerja di pasar internasional. Kalau saya memberikan pertanyaan kepada teman-teman, boleh teman-teman tanyakan kepada diri teman-teman, jika teman-teman diberikan kesempatan untuk menjadi ekspatriat, apakah teman-teman sudah siap untuk meninggalkan zona nyaman? Nanti boleh banget ya diisi pada kolom komen yang ada di YouTube ya. Jadi apakah dari teman-teman jika nanti diberikan kesempatan untuk menjadi ekspatriat, apakah sudah siap meninggalkan zona nyaman? Dan jangan lupa diberikan alasannya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat bahwasanya ada tantangan, ada challenge ya. Untuk menjadi ekspatriat pasti ada challenge-nya teman-teman. Enggak serta-merta kita pergi ke luar negeri kerja dapat kerjaan udah selesai. Tapi tetap ada yang namanya tantangan. Tantangan ini menjadi yang harus kita perhatikan. Kalau kita melihat di sini ada 3 hambatan utama ya, atau ada 3 tantangan utama. Syok budaya, hambatan bahasa, dan masalah keluarga itu adalah 3 tantangan utama yang dihadapi oleh ekspatriat ketika dia bekerja di luar negaranya. Jadi kita melihat kan mungkin di beberapa konten di YouTube itu orang bekerja di luar negeri asik ya, tapi ternyata kita nggak pernah tahu dia harus mengalami yang namanya shock budaya terlebih dahulu, hambatan bahasanya seperti apa, serta masalah keluarga, dan kita nggak tahu itu.
Lalu kita lihat penjelasan singkatnya teman-teman, bahwasanya shock budaya itu adalah bagaimana kita melihat perubahan lingkungan baik itu secara nilai dan juga perilaku. Kemudian dari segi bahasa, biasanya ini adalah hambatan dari cara komunikasi yang mungkin ketika kita bekerja itu menjadi suatu hambatan ya teman-teman yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga dari keluarga, penyesuaian pasangan dan anak menjadi pasangan dan anak itu menjadi faktor utama kegagalan dari ekspatriat ketika bekerja di luar dari negaranya. Menurut Hostidi, ini yang analisis budaya kemarin, bahwasanya perbedaan nilai budaya itu pasti mempengaruhi nilai dan pola komunikasi, gaya kerja, dan hubungan sosial dari ekspatriat itu sendiri. Studi Global Mobility Trends Brookfield di tahun 2020 bahwasanya 65% ekspatriat itu gagal disebabkan karena poin yang ketiga di dalam tantangan utama ini, hambatan dari keluarga. Itu yang mungkin kita harus perhatikan dan kita harus tekankan. Jadi nggak cuma kita melihat enaknya saja, tapi ternyata di dalam tantangan untuk ekspatriat itu ada 3 tantangan utama, baik itu dari shock budaya, bahasa, kemudian juga keluarga. Dan ternyata secara riset 65% kegagalan ekspatriat itu faktor utamanya adalah keluarga. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, biasanya di dalam suatu proses itu perusahaan sebelum memberikan penugasan harus melakukan beberapa hal. Yang hal ini adalah faktor yang terpenting ya, yang dilakukan oleh ekspatriat sebagai personal, sebagai pribadi. Ya, kalau kita lihat apa yang harus dilakukan oleh ekspatriat itu ada penelitian budaya, kemudian ada pelatihan bahasa, kemudian juga ada perencanaan keuangan. Kalau kita lihat bahwasanya penelitian budaya itu ngapain? Ya kita harus cari tahu ya, tahu budayanya, adat istiadatnya seperti apa, kemudian tujuannya atau nanti budaya setempatnya itu kayak gimana, kita juga harus tahu. Toh nggak usah kita misalnya melihat budaya yang ada di luar negeri. Kalau teman-teman misalnya melakukan perjalanan dinas atau melakukan dinas luar kota di suatu daerah, itu kan pasti ada budaya yang harus kita jaga dan harus ada budaya yang memang kita harus hormati. Misalnya ada pepatah yang mengatakan di mana kita harus menjunjung adat istiadat, norma, dan budaya setempat. Kemudian kalau kita lihat bahwasanya penelitian bahasa, apa itu penelitian bahasa? Itu adalah bagaimana kita melihat ya dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang diperlukan. Saya harus pergi ke Jepang, berarti kita harus memahami budaya dan bahasa Jepangnya seperti apa, baik itu bahasa yang formal, informal, atau bahasa keseharian, atau bahasa gaul istilahnya, itu yang juga harus kita perhatikan, sehingga kita juga memahami bahasa yang nantinya akan teman-teman gunakan ketika menjadi ekspatriat di suatu negara. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya perencanaan keuangan. Kalau kita lihat teman-teman, perencanaan keuangan ini bagaimana nanti seorang ekspatriat ya itu harus mengatur keuangan dan memahami resiko pajak. Ya, resiko pajak kan kita nggak tahu pajak kerja di Indonesia ketika menjadi seorang ekspatriat itu seperti apa, regulasinya kayak gimana. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Kenapa? Ini adalah persiapan yang sangat penting, teman-teman, agar ekspatriat itu dapat mengurangi kegagalan di tahun yang pertama. Menurut Tung, di tahun 1981, persiapan prakeberangkatan dari seorang ekspatriat adalah kunci adaptasi karena
membekali seorang ekspatriat dengan pengetahuan, keterampilan, dan ekspektasi yang realistis. Ada contoh nyata di dalam perusahaan Toyota dan Siemens, itu karyawannya harus mengikuti yang namanya program cross cultural training sebelum bekerja di negara lain. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian ini adalah proses di mana pelatihan dari ekspatriat. Yang pertama harus kita perhatikan di sini ada yang namanya orientasi budaya. Orientasi budaya itu ngapain? Tujuannya apa? Nah, ini kita harus perhatikan. Di dalam orientasi budaya itu kita harus memahami perbedaan budaya dan strategi adaptasinya seperti apa. Sehingga kita juga harus bisa memahami teman-teman, nggak cuma budaya kita aja loh yang harus kita hormati, tapi ada budaya negara lain yang harus kita jaga juga. Kemudian pelatihan bahasa tadi hampir sama poinnya, dimana kursus bahasa yang intensif yang misalnya meningkat juga, untuk memperhatikan bahwasanya bahasanya itu sudah bisa digunakan dan sudah bisa dimengerti oleh ekspatriat. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya pelatihan keamanan. Ada protokol keselamatan, kesadaran, resiko, dan lingkungan baru. Itu juga harus kita perhatikan. Jadi 3 poin ini, orientasi lintas budaya, pelatihan bahasa, pelatihan keamanan, itu harus kita jalankan di dalam proses pelatihan ekspatriat. Ada yang namanya cultural orientation yang membantu memahami perbedaan, nilai, etika, dan gaya komunikasi. Kemudian pelatihan bahasa itu mempercepat integrasi sosial dan profesional. Kemudian yang ketiga, pelatihan keamanan itu penting karena bagaimana kita memitigasi resiko, baik secara politik, secara kriminalitas yang ada di negara tersebut. Black and Gregerson di tahun 1999 itu menemukan bahwa cross cultural training itu bisa meningkatkan keberhasilan dari ekspatriat itu sebanyak 70%. Artinya kita harus bisa menekankan bahwanya proses cultural training ini adalah proses yang harus dijalankan di dalam proses pelatihan. Sehingga apa? Sehingga karyawan nanti, ekspatriat nanti bekerja di perusahaan kita sudah memahami culture-nya, budayanya seperti apa. Kalau kita lihat budaya di Indonesia ya bekerjanya seperti ini. Di Jepang seperti ini, di Amerika seperti ini, di negara-negara Eropa seperti ini. Nah, itu harus kita pelajari lewat suatu program pelatihan, yaitu cross cultural training. Kemudian kalau kita sudah membahas tentang pelatihan untuk ekspatriat dalam hal ini, untuk bagaimana dia bisa cepat beradaptasi, tadi ada orientasi lintas budayanya, ada pelatihan bahasanya, ada pelatihan keamanannya. Nah, sekarang kita beralih ke bagaimana sih proses pengembangan kompetensi dari ekspatriat itu sendiri, sehingga nanti perusahaan itu tahu outputnya itu apa dan bagaimana tujuannya, kenapa kita harus melakukan pelatihan dan pengembangan itu sendiri. Nah, ada 3 poin di dalam pengembangan kompetensi dari ekspatriat. Yang pertama adalah bagaimana dia harus memiliki kepemimpinan yang global, harus memiliki komunikasi lintas budaya, dan yang terakhir adalah adaptabilitas. Kalau kita membicarakan bahwasanya kepemimpinan global menjadi aspek yang pertama ketika kita melakukan pengembangan kompetensi ekspatriat. Kenapa ini harus penting dan harus kita pertanyakan? Bahwasanya secara kepemimpinan kita tidak lagi berbicara dari skop diri sendiri, dari skop kedaerahan saja, tapi sudah
mengakomodasi, bagaimana kita menjadi seorang lead yang mau diakomodasi, yang bisa mengakomodasi berbagai macam karyawan dan dari berbagai macam negara. Itu juga harus kita perhatikan. Kemudian komunikasi lintas budaya juga harus faktor penting di dalam pengembangan kompetensi ekspatriat itu sendiri. Kalau kita melihat ternyata di dalam komunikasi lintas budaya itu ada yang berbeda. Ketika kita melihat budaya di Indonesia komunikasinya biasa menggunakan WhatsApp, oh ternyata di Eropa tidak menggunakan WhatsApp. Dia lebih cenderung menggunakan email. Nah, itu juga harus kita perhatikan komunikasi lintas budayanya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah adaptabilitas. Adaptabilitas sebagaimana si orang ekspatriat memiliki kompetensi yang bisa terserap langsung, bisa digunakan langsung, dan adaptasinya itu cepat. Menurut Javidan dan Tiergarten di tahun 2011, kepemimpinan global itu membutuhkan kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai macam perspektif budaya. Artinya point of view-nya seorang ekspatriat di dalam pengembangan kompetensinya itu bisa melihat atau merefleksikan dari berbagai macam sudut pandang budaya terhadap suatu masalah. Kemudian kalau kita melihat adaptabilitas adalah faktor nomor satu dalam keberhasilan ekspatriat. Contoh adalah ketika PT Unilever melalui CEO-nya mewajibkan calon pemimpin itu memiliki pengalaman bekerja di minimal 2 negara. Itu yang juga menjadi faktor yang harus diperhatikan di dalam pengembangan kompetensi karyawan, yaitu karyawannya adalah ekspatriat. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya dukungan dari organisasi. Nah, di dalam slide ini teman-teman kita harus melihat bahwasanya ada dukungan organisasi yang terkait dengan ekspatriat ini. Misalnya ada beberapa contoh, ada hotline 24 jam per minggu, kemudian ada mentoring, kemudian ada subsidi biaya hidup. Kalau kita lihat di dalam dukungan organisasi adalah kunci untuk menciptakan si ekspatriat ini loyal dan berhasil nantinya bekerja. Menurut Eisenberger, bahwasanya perceive organizational support itu meningkatkan komitmen kinerja karyawan. Kemudian studi dari Dulit bahwasanya 2022 menyebutkan bahwa perusahaan dengan program dukungan ekspatriat yang baik memiliki tingkat retensi 2 kali lebih tinggi. Jadi kalau perusahaannya sudah mendukung dan menciptakan suatu program ini mengakomodasi dari ekspatriat itu sendiri, dia bisa meningkatkan retensi 2 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak menciptakan program tersebut. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya. Kalau perusahaan cuma meng-hire karyawan dari luar tapi tidak memberikan dukungan organisasi, tidak membuat suatu program yang berkelanjutan untuk si ekspatriat itu sendiri, itu menjadi salah satu yang mungkin nanti berpengaruh terhadap retensi, baik secara turnover-nya tinggi, karyawannya juga nggak betah, tingkat keberhasilan kinerjanya turun, loyalitasnya nggak ada. Itu yang perlu kita harus perhatikan di dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya kita harus melihat bahwasanya pasti setiap pelatihan, setiap pengembangan ekspatriat pasti harus punya yang namanya kebermanfaatan. Jadi kebermanfaatan di dalam kita melakukan pelatihan dan pengembangan ekspatriat itu yang pertama adalah bagaimana kinerja yang lebih baik. Kenapa? Pasti perusahaan tuh pengennya setiap ekspatriat itu bekerja ya. Kalau hari ini tingkat 1, besok tingkat 2, besok tingkat 4 sampai dengan tingkat yang paling tinggi. Itu adalah bagaimana kita mengukur kinerja, bukan dari tingkat 1 turun ke tingkat dari tingkat 5 turun ke tingkat 2, turun ke tingkat 1, bukan seperti itu. Kemudian adaptasinya lebih cepat. Kenapa kita harus dituntut untuk beradaptasi lebih cepat? Karena
Semakin cepat dia bisa beradaptasi, semakin juga cepat dia memberikan kinerja yang terbaik di dalam perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah retensi yang meningkat. Jadi tingkat retensi dalam bekerja, retensi dalam menjaga siklus turnover dari karyawan ekspatriat ini itu bisa mendapatkan hasil yang meningkat. Kemudian morality yang meningkat ketika sudah mendapatkan pelatihan dan pengembangan terkait dengan hal-hal yang ada di dalam perusahaan. Nah, itu juga harus kita perhatikan. McKinsey di tahun 2019 bahwasanya menemukan bahwa investasi pada pelatihan ekspatriat itu mampu meningkatkan produktivitas 25%. Wah, jadi ketika perusahaan itu melakukan proses pelatihan pengembangan itu bukan upaya perusahaan untuk membuang duit ya, tapi bagaimana kita mengakomodasi, kita membuat program supaya ekspatriat itu loyalitasnya tinggi, kinerjanya bagus dan semakin produktif. Dan menurut McKinsey ternyata bahwasanya ketika kita memberikan program pelatihan dan pengembangan ini, produktivitasnya itu meningkat hingga 25%. Ini adalah faktor yang baik ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke yang terakhir di dalam perkuliahan kita di pertemuan ke-12, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Pelatihan dan pengembangan ekspatriat itu bukan suatu strategi XR saja, tetapi ini adalah salah satu investasi global. Tanpa program prostruktur, perusahaan itu pasti beresiko mengalami kegagalan penugasan internasional yang mempekerjakan ekspatriat. Jadi bagaimana kita harus melihat teman-teman bahwasanya perusahaan itu harus punya pelatihan dan pengembangan, baik karyawan yang ada di perusahaan itu sendiri, karyawan lokalnya, dan apalagi kalau kita mempekerjakan karyawan ekspatriat ya, itu juga harus kita perhatikan ya, sehingga apa yang nanti mereka kerjakan atau mereka bisa cepat beradaptasi dengan siklus kerja, lingkungan kerja yang ada di perusahaan tersebut. Yang terakhir, ini refleksi juga, nanti boleh juga ditulis di kolom komentar di YouTube pada saat materi ini teman-teman lihat. Jika teman-teman menjadi seorang manajer XR di salah satu perusahaan internasional atau perusahaan multinasional, pelatihan apa yang akan teman-teman prioritaskan? Jangan lupa dikasih nama, NIM, kelasnya berapa, serta tadi ada 2 komen yang harus teman-teman tulis ya. Dari satu komen ada 2 narasi atau 2 paragraf. Yang pertama di slide tadi di awal perkuliahan kita, dan yang terakhir adalah refleksi ini. Oke, itu saja teman-teman pertemuan kita di dalam mata kuliah manajemen internasional pada pertemuan ke-12. Mudah-mudahan tadi materi tentang pelatihan dan pengembangan SDM ini menjadi materi yang menarik untuk teman-teman bisa ulik dan bisa teman-teman gali lagi, atau teman-teman bisa mencari berbagai macam referensi yang ada, sehingga apa yang nanti teman-teman lihat dan teman-teman simpulkan di dalam komentar yang saya minta tadi di dalam awal perkuliahan dan di akhir perkuliahan itu bisa menjadi salah satu referensi juga, dan membuat tanggapan dari teman-teman menjadi tanggapan yang sifatnya ilmiah, berdasarkan referensi, berdasarkan pendapat-pendapat tokoh, ataupun berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan ya. Jadi bukan hanya sekedar itu saja, tapi teman-teman bisa baca dulu, teman-teman bisa mencari referensi dulu, baru dituangkan terhadap komen yang ada. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir, dan apalagi teman-teman, saya mengapresiasi sekali teman-teman yang melakukan komen baik di setiap video pertemuannya, kemudian juga teman-teman yang rajin datang ke Zoom pada saat pertemuan-pertemuan tertentu. Terima kasih banyak.
Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa juga menambah wawasan untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.